Salam olahraga. Kali ini saya akan buat video lagi. Ada 2 pertandingan big match ya nanti malam jam 1.45. Itu ada Roma Juve di Serie A dan Barca Villarreal di La Liga. Langsung dijadiin satu aja biar nggak payah lagi ngedit-ngeditnya. Oke, untuk pertama Roma Juve ya. Roma Juve ini pertandingan perdana bagi Roma. Pertandingan kedua bagi mereka. Sebelumnya Roma imbang melawan Hellas Verona, meskipun ada berita bahwasanya Roma dinyatakan kalah WO karena memainkan pemain yang umurnya sudah menginjak 23 tahun. Lalu Juve menang 3-0 lawan Sampdoria. Awal yang start yang bagus untuk Juve karena mereka di bawah Pirlo sudah menjadi tim yang bisa menakutkan. Tapi saya berharap tidak hanya Juve yang kompetitif di Serie A, tapi tim-tim lain juga tetap bisa kompetitif, layaknya Inter, AC Milan, Napoli, dan juga Roma. Dan jangan lupakan ada Lazio dan Atalanta juga. Oke, Roma lawan Juventus, pertandingan yang sangat seru, sangat pastinya terjadi banyak gol di pertandingan ini. Menurut saya Roma akan menyerang habis-habisan Juve, dan Juve akan mengandalkan Ronaldo di depan, apalagi Morata juga udah gabung Juve. Jadi saya rasa Pirlo akan menurunkan Morata dari awal. Kalau tidak, maka Morata akan di bangku cadangkan, lalu akan dimasukkan di babak kedua. Buat Roma sendiri, Roma bukannya tambah perawanan, mereka sudah membangun skuad juga yang bagus. Mereka mendatangkan Pedro, mereka mendatangkan Kumbula dari Verona. Saya rasa Roma bisa sedikit memberikan pressure buat Juve, karena mereka juga ingin bersaing lagi dengan Juve, memperebutkan Scudetto, atau paling tidak mereka bisa masuk 4 besar, karena Roma musim lalu hanya finish di posisi kelima dan tidak masuk Champions League musim ini. Jadi saya rasa ini pertandingan yang bakal seru. Nanti juga pertandingan yang Barca Villarreal juga akan lebih seru tuh. Oke, mungkin itu aja dari Roma Juve previewnya. Nggak terlalu banyak yang ingin saya bahas karena kedua tim memiliki kedalaman skuad yang bagus. Dari Barca Villarreal, ini pertandingan pertama bagi Koeman di bawah Nakoda Koeman. Apakah Barcelona bisa bangkit dari musim lalu yang sangat memalukan? Apalagi dengan Barcelona yang sekarang sudah merombak pemain. Rakitic sudah out, Semedo out, Vidal out, yang terbaru Suarez juga out. Dengan 4 pemain ini yang kemarin menjadi pilar Barcelona di musim 2019-20, kita patut menunggu, kita patut menantikan apakah Barcelona bisa membuat regenerasi dengan Koeman. Karena kita tahu Koeman ini tipikal pelatih yang tegas juga, tipikal pelatih yang tidak mau intervensi oleh pemain. Beda dengan Setien kemarin yang memang tidak bisa mengontrol Messi, karena memang dia sendiri juga banyak tekanan dari Bartomeu secara umum. Untuk Villarreal, ini pertandingan ketiga mereka musim ini. Kemarin mereka menang lawan Huesca dan imbang lawan Eibar. Saya rasa Unai Emery, pelatih Villarreal, juga sudah tahu bagaimana kekuatan Barcelona. Pagi dia sebelum melatih Villarreal dan sempat melatih PSG dan Arsenal, dia akan melatih Valencia dan Sevilla. Jadi saya pikir Unai Emery tahu di mana letak kelemahan dari Barcelona, yaitu mengandalkan sayap-sayap Villarreal yang cepat, seperti Kubo, pemain pinjaman dari Madrid. Lalu ada Gerard Moreno juga yang mematikan. Lalu jangan lupakan ada Paco Alcacer. Paco Alcacer ini bisa jadi bumerang nih buat Barca, karena dia dijual dari
Barcelona ke Villarreal kan, sebelum dia menghabiskan pinjaman di Dortmund. Lalu Villarreal juga memiliki tembok kokoh seperti Pau Torres, Raul Albiol, dan kipernya juga Sergio Asenjo. Nah, ini saya paling salut sama kiper ini karena dia sudah berpengalaman sekali di La Liga membela Villarreal. Jadi sepertinya dia tahu bagaimana cara menghentikan laju-laju pemain Barcelona yang dikenal cepat. Karena Barcelona itu kan sistem pressingnya juga bagus begitu. Mereka mengandalkan Messi, Griezmann. Dan sekarang ini yang jadi pertanyaan kan bagaimana Barcelona menghadapi polemik yang setelah ditinggal Suarez kan, otomatis nomor 9 di Barcelona ini nggak ada. Jadi siapa nih cocoknya pengganti Suarez? Kalaupun mereka nggak jadi dapatkan Depay, siapa pemain yang cocok gantikan Suarez untuk mengisi kekosongan lini depan Barca? Karena kalaupun menurut saya pribadi nih, kalaupun Suarez hengkang, Barcelona masih bisa memanfaatkan pemain yang ada seperti Dembele, Trincao juga ada, Pedri juga ada. Karena ke Trincao dan Pedri kan juga sudah dimasukkan ke skuad utama Barcelona. Jadi mungkin Koeman bisa mencoba Trincao dan Pedri agar bisa nyetel ke tim seperti yang dilakukan oleh Suarez. Bagi Messi, saya bilang dia belum habis, dia belum sepenuhnya sudah habis di Barca. Dia masih mengejar beberapa rekor, yaitu rekor Pele yang saya tahu, rekor gol terbanyak dalam satu klub. Dan musim ini sepertinya Messi bisa melakukannya karena dia masih jadi salah satu langganan top LPCC di La Liga. Dan saya harap pertandingan ini juga bakal berjalan menarik. Dari kedua tim sudah dibahas tadi lini per lini. Oh ya, dari Barcelona lini per lininya belum. Dari kiper Marc-Andre ter Stegen cedera, kemungkinan dipasang Neto. Lalu di back mungkin Koeman masih percayakan Pique sama Lenglet duet. Itu pun kalau kedua pemain gak ada masalah. Lalu di kiri, fullback kiri ada Albas, fullback kanan. Ini kan kemarin Semedo yang ngisi. Biasanya Sergi Roberto itu ngisi di DM, defensive midfielder. Tapi apakah kita lihat bentar lagi juga Sergio Des, pemain dari Ajax, akan ke Barca. Jadi setelah nanti Des ke Barca kan bisa Sergio Des itu mengisi kekosongan di fullback kanan. Mungkin menurut saya yang dimainkan sama Koeman itu Sergio Roberto. Di tengah ada De Jong, ada Busquets, dan satu lagi ada Pjanic. Pjanic ini kan bisa menjadi motor serangan buat Barcelona, dan bisa juga dia tuh sebagai defensive midfielder atau DM, dan dia juga bisa menjadi jembatan antara menyerang dan bertahan, offensive dan defensive dan attacking. Lalu di depan ini yang jadi pilihan untuk Koeman, apakah memainkan Griezmann, Ansu, Messi, dan juga Coutinho. Karena dari 4 pemain ini sama-sama bagus kualitasnya. Mungkin Messi lah yang lebih bagus ya, karena dia udah banyak kontribusi juga di Barca. Ini yang membuat Koeman harus berpikir bahwasanya apakah menggunakan formasi 4-3-3, apakah menggunakan formasi 4-2-3-1. Jadi ketika ada dua wing, dua sayap di kiri dan kanan yang akan mengatur serangan. Itu kalau saya tidak salah sama formasinya sama nih dengan yang dipakai oleh Munchen ketika mereka menghajar Barcelona 8-2 kemarin. Mereka memakai dua wing, yaitu Gnabry dan Perisic, untuk menopang Muller dan Lewandowski. Mungkin dua pemain itu bisa jadi Coutinho atau Griezmann. Coutinho bisa di kiri, Griezmann bisa di kanan, dan di tengahnya itu ada Messi. Messi ini sebagai false nine. Jadi dia akan di belakang atau bisa saja Messi di depan. Striker false nine-nya itu adalah Ansu, atau mungkin Ansu juga bisa di sayap. Mungkin tergantung kebijakan dari Koeman nantinya di taktikal line up dari Barcelona.
kita lihat saja nanti bagaimana Barcelona bisa menyerang, bisa ngepres di menit-menit awal. Apalagi ini kan kebangkitan Barcelona setelah hancur lebur musim lalu, nggak dapat Liga, nggak dapat Copa del Rey, dan nggak dapat Champion. Jadi kita wajib nantikan match ini. Oke, itu aja. Nanti setelah selesai pertandingannya, saya buat reviewnya. Terima kasih. See you in the next video.